Bab 58.1, 19 tahun, 5. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Jika makam Hamel benar-benar ada, lalu di manakah makam itu bisa ditemukan? Mungkin Helmut. Eugene mengingat lokasi tempat dia meninggal di kehidupan sebelumnya. Setelah sumpah damai disumpah 300 tahun yang lalu, Raja Iblis dan kaum Iblis telah meninggalkan rencana invasi mereka. Bahkan monster yang telah dibuat gila oleh bisikan Raja Iblis kembali sadar. Semua binatang iblis yang tersebar di seluruh benua dengan perintah untuk menyerang orang tanpa pandang bulu kembali ke Helmut tanpa meninggalkan satu pun dari jumlah mereka. 100 tahun telah berlalu seperti ini. Raja Iblis kehancuran tetap diam seperti biasa sementara Raja Iblis dari penjara, sebagai perwakilan dari semua rakyat iblis, mulai memperbaiki kerusakan yang telah mereka lakukan. Tentu saja, semuanya tidak berjalan dengan baik. Ada terlalu banyak negara yang telah dihancurkan oleh Demon Fog, meninggalkan terlalu banyak orang yang kehilangan seseorang yang berharga bagi Demon Fog. Jadi meskipun Raja Iblis sendiri maju ke depan dan menundukkan kepalanya untuk meminta maaf, rasa takut dan kebencian yang dimiliki manusia terhadap rakyat iblis tidak mereda. Jadi Raja Iblis penjara menjual nama-nama Raja Iblis yang telah meninggal. Dia mengklaim bahwa bahkan di antara Raja Iblis, ada pembagian faksi antara Merpati dan Warhawk. Dia lebih lanjut menambahkan bahwa mendiang Raja Iblis kemarahan, kekejaman, dan pembantaian adalah anggota dari faksi Warhawk, sementara dia adalah satu-satunya anggota dari faksi Merpati. Bahkan Raja Iblis kehancuran, yang tetap sepenuhnya netral dan tetap diam selama perang, tidak menginginkan perang ini. Sebagian besar bawahan langsung dari Raja Iblis yang telah meninggal telah dibunuh oleh kelompok pahlawan, dan beberapa bawahan yang tersisa disimpan di bawah kendali penuh Raja Iblis dari penjara. Raja Iblis itu sudah mati. Jadi tidak peduli berapa banyak Raja Iblis dari penjara memfitnah mereka, bagaimana Raja Iblis yang kalah dan sudah meninggal ini seharusnya membalas fitnah ini. Selain dorongan propaganda yang terus-menerus ini, Raja Iblis dari penjara juga memberikan dukungan keuangan yang besar. Dia membangun sebuah kota besar di pinggiran Helmut untuk semua pengungsi yang terlantar akibat perang. Untuk negara-negara yang mengalami kehancuran paling mengerikan, Raja Iblis mengirim anak buahnya sendiri untuk membangun gedung baru dan membuka jalan baru. Dia juga menuangkan sejumlah besar ganti rugi perang ke dalam perbendaharaan negara-negara korban. Selain itu, Raja Iblis telah membersihkan banyak kaum iblis, meminta pertanggungjawaban mereka atas kejahatan perang ini. Ini berlanjut selama 100 tahun berikutnya, tidak. Pada kenyataannya, reparasi untuk perang masih diberikan. Jadi negara tetangga Helmut masih menerima dukungan keuangan dari Raja Iblis bahkan setelah 300 tahun berlalu. Begitulah cara Devildom of Helmut bisa menjadi kerajaan besar. Sebuah kerajaan, ya. Eugene tidak benar-benar menganggap Helmut sebagai kerajaan sejati. Itu hanya neraka di mana berbagai ras binatang iblis, rakyat iblis, Raja Iblis, dan penyihir hitam yang telah menjual jiwa mereka kepada iblis entah bagaimana berhasil hidup berdampingan. Namun, sementara Eugene mungkin berpikir seperti ini, seluruh dunia mengakui Helmut sebagai sebuah kerajaan. Negara-negara tetangga yang terus menerima dukungan Helmut hampir identik dengan protektorat Helmut. Ibu kota Helmut bernama Pandemonium. Disinilah kastil Raja Iblis penjara dapat ditemukan. Tidak mungkin makamku benar-benar berada di Pandemonium. Bagaimana mungkin tubuhnya dibaringkan di ibu kota Helmut yang dipenuhi kaum setan, yang masih diperintah langsung oleh Raja Iblis penjara? Itu tidak mungkin. Jika memang di sanalah makamnya terletak, itu praktis merupakan penghinaan terhadap semua yang telah dilakukan Hamel dalam hidupnya. Jika teman-temannya benar-benar berhasil membunuh Raja Iblis dari penahanan dan penghancuran dan kemudian melanjutkan untuk memusnahkan semua Demon Fog yang tinggal di Helmut, maka dia tidak akan keberatan jika mereka membangun makamnya di sana. Sebaliknya, dalam keadaan yang berbeda ini, dia akan dengan senang hati menerima kehormatan seperti itu. Tapi mereka telah gagal. Baik Raja Iblis penjara dan Raja Iblis kehancuran masih hidup dan sehat. Pertama-tama, apakah mayatku benar-benar selamat dari kutukan itu? Yah, itu tidak seperti kamu benar-benar membutuhkan mayat untuk membangun sebuah makam, tetapi karena Sienna meninggalkan familiarnya di sana dan menjadi marah karena seseorang telah berhasil masuk ke dalam makam itu. Sepertinya mayatnya benar-benar disembunyikan di suatu tempat. Di dunia ini. Tetapi di mana? Jika itu makam, bukankah biasanya dibangun di tempat yang sangat terhubung dengan orang yang sudah meninggal? Tidak mungkin itu terjadi di kastil Raja Iblis penjara, jadi. Eugene tiba-tiba menyadari, mungkinkah itu di tanah airku? Jika itu adalah tempat yang cocok untuk membangun makam, bukankah tanah airnya adalah situs yang paling mungkin? Eugene mengingat tanah airnya, yang tidak pernah terlalu dia ikat dalam kehidupan sebelumnya. Kampung halaman Hamel telah terletak di daerah perbatasan kerajaan Turas. Meskipun dia tidak tahu seperti apa sekarang, itu adalah tempat yang sangat tidak menyenangkan untuk ditinggali di kehidupan sebelumnya. Monster sering muncul dari hutan terdekat, dan bajak laut dari daratan Turas sering datang menyerbu dari seberang laut. Konten iklan. Tuan Eugene. Sebuah suara memanggilnya. Eugene sedang berjalan-jalan di luar Akron untuk mengatur pikirannya. Saat dia mendengar suara ini tiba-tiba memanggilnya, Eugene menggertakkan giginya dengan kesal. Untuk beberapa alasan, para penyihir yang menunjukkan minat padanya sepertinya sangat menyukai ide pertemuan tidak disengaja. Apakah karena mereka ingin membuat pertemuan itu tampak lebih santai?
Tetapi jika itu masalahnya, mereka setidaknya harus menyembunyikan semua tanda yang jelas dengan benar. Penyihir yang menunggunya telah berjalan dengan tidak sabar seolah-olah dia hanya memohon untuk diperhatikan, dan ketika Eugene gagal menunjukkan reaksi apapun dan mengabaikannya, pria itu tetap mulai berbicara dengannya. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Pada jam tengah malam ini, Eugene menggigit dengan tidak sabar. Saya sebenarnya mengikuti Anda, Sir Eugene, pria itu mengakui. Tetap saja, setidaknya beruntung bahwa orang yang datang mencarinya adalah Balzac Lutbet dan bukan komandan penyihir pengadilan atau Master Menara Hijau. Balzac berjalan keluar dari bawah lampu jalan ajaib dan tersenyum pada Eugene. Aku sebenarnya mengikutimu sejak kau meninggalkan Akron. Apakah Anda tidak memperhatikan, Tuan Eugene? Balzac bertanya padanya. Saya segera menyadarinya, ungkap Eugene. Aku hanya diam karena Master Menara Hitam sepertinya pura-pura tidak mengenaliku. Sepertinya suasana hatimu sedang buruk, Balzac mengamati. Yah, apa yang baru tentang itu, ejek Eugene. Itu benar. Namun, sepertinya suasana hatimu selalu buruk setiap kali kita bertemu. Mungkinkah itu benar-benar karena aku? Balzac bertanya dengan sopan. Sepertinya kamu sangat menyadari kebenarannya, Eugene mengangguk. Dia telah bertemu dengan Master Menara Hitam cukup sering selama 2 tahun terakhir yang dia habiskan di Arot, meskipun mereka tidak banyak berbicara setiap kali mereka bertemu. Biasanya, Master Menara Hitam adalah yang pertama mencoba dan menyapanya, dan Eugene akan bertukar salam ala kadarnya sambil menunjukkan ketidaksenangannya yang terang-terangan. Itu saja, mereka tidak pernah sekalipun berbagi percakapan yang baik. Untungnya, Master Menara Hitam tampaknya tidak tersinggung dengan sikap Eugene, dia juga tidak mencoba untuk tetap berpegang pada Eugene seperti yang telah dilakukan oleh Komandan Penyihir Pengadilan dan Master Menara Hijau. Balzac langsung ke intinya, aku dengar kamu akan meninggalkan Arot. Dari mana kamu mendengarnya? Eugene bertanya. Saya sudah mendengarnya di banyak tempat. Tuan Eugene, bisakah Anda benar-benar percaya bahwa rumor tidak akan mengalir bahkan setelah Menara Sihir Merah mulai menyiapkan pesta perpisahan untuk Anda? Balzac tampak terkejut. Sepertinya posisi Master Menara Hitam sebenarnya cukup nyaman karena Anda punya banyak waktu untuk mendengarkan dengan seksama urusan Menara Sihir lainnya. Bukankah lebih baik bagimu untuk menggunakan semangat seperti itu untuk lebih memperhatikan aktivitas Menara Sihir Hitammu sendiri? Eugene menyarankan. Balzac mengangkat bahu, bahkan tanpa aku terlibat, para penyihir Menara Sihir Hitam baik-baik saja. Berkat itu, saya sangat bebas. Meskipun Eugene telah secara terbuka menegurnya, senyum Master Menara Hitam tidak pernah goyah. Eugene tidak menyukai Master Menara Hitam ini. Sejujurnya, dia membenci Balzac dan merasa jijik padanya. Selama 2 tahun terakhirnya di Arot, Eugene telah mendengar berbagai rumor tentang pria itu beberapa kali. Balzac Lutbet adalah individu yang cukup unik bahkan dibandingkan dengan Master Menara lainnya. Puluhan tahun yang lalu, Balzac bukanlah penyihir hitam. Awalnya, dia dulunya adalah anggota Menara Sihir Biru, dan di atas semua itu, dia adalah seorang penyihir luar biasa yang hampir pasti akan menjadi Master Menara berikutnya. Master Menara Biru saat ini adalah Hiridus Yuzilen, tetapi ketika Balzac masih berada di Menara Sihir Biru, Hiridus selalu dinilai lebih buruk daripada Balzac. Balzac seharusnya naik menjadi Master Menara Biru berikutnya dalam beberapa tahun, tetapi dia tiba-tiba meninggalkan Menara Sihir Biru dan pergi ke Helmut. Alasan yang dia berikan adalah karena dia ingin memperluas pengetahuannya tentang sihir. 10 tahun kemudian, Balzac, yang kembali dari Helmut, telah menjadi penyihir hitam. Segera setelah kembali ke Arot, dia memindahkan keanggotaannya dari Menara Sihir Biru ke Menara Sihir Hitam. Kemudian, saat memenangkan pengakuan dari Master Menara Hitam dan menerima dukungan luar biasa dari para penyihir hitam lainnya, dia naik menjadi Master Menara Hitam yang baru. Setelah naik ke posisi Master Menara Hitam dengan cara ini, Balzac tampaknya tidak melakukan apapun di lingkungan Arot. Balzac bahkan berhasil menjaga hubungan baik dengan Hiridus, yang telah menjadi Master Menara Biru, dan dia mencapai konsensus bersahabat dengan Menara Sihir Biru itu sendiri. Dia menunjukkan rasa hormat kepada keluarga kerajaan sementara juga dekat dengan parlemen. Dia juga tetap berhubungan baik dengan Menara Sihir Putih dan Menara Sihir Hijau.